Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 101. Paviliun Yunyin, di lantai 6. Status Old Xuan perlahan muncul dari suatu tempat di aula, senyum kekaguman melihat ke arah pemuda yang berdiri di depan jendela. Setelah waktu yang lama, Xuan tua menunggu pandangan pria itu ditarik, dan kemudian tertawa dan menghela nafas. Tuan muda, Pak tua, tapi aku sudah lama tidak melihatmu begitu diperhatikan ah. Pria itu tersenyum lembut, tidak menjawab, tetapi di matanya ada sedikit sinar cahaya yang berkedip. Bagaimana itu? Kata-kata yang jelas dan apik datang perlahan dari mulutnya. Xuan tua juga mengerti apa yang dia maksud, tanpa banyak keraguan. Xuan tua menghela nafas pelan, berkata sambil tersenyum. Anak ini luar biasa, bahkan dengan lelaki tua itu, kamu harus berhati-hati dengan 10.000 poin saat berbicara dengannya. Dan, sementara itu, dia juga mencoba menguji kekuatan keseluruhan paviliun Yunyinku, bukan Fogey tua, saya juga akan dia pintar dan tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya harus dia tanyakan. Pria itu tersenyum lagi, tetapi sepertinya sudah diharapkan, dan dia tertawa ringan, lalu bertanya lagi. Apakah dia mencari sesuatu? Ketika Xuan tua mendengar ini, alisnya tidak bisa menahan alis sedikit, tuan muda sepertinya terlalu memperhatikan Ah Xiao. Ini tidak benar, tetapi lelaki tua itu telah memberinya sepotong kalsedon-kalsedon sesuai dengan pengaturanmu. Pria itu mengangguk dengan lembut dan tidak berbicara, tetapi Xuan tua tertawa kecil dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Ketika lelaki tua itu berbicara dengannya, saya mengingatkannya bahwa kekuatan Li Gan adalah kaisar setengah bintang 6, tetapi jawabannya agak aneh. Tanpa menunggu pria itu bertanya, Xuan tua melanjutkan. Dia mengatakan bahwa jika Li tidak berani menggerakkannya, dia juga akan enggan memperhatikan, tetapi itu akan sedikit muluk. Pernyataan Old Xuan, tentu saja, tidak sesederhana itu. Dia melihat bahwa pria di depannya jelas memperhatikan Xiao Yan, dan dia takut dia bisa membaca orang yang salah. Tetapi kata ini keluar, tetapi pria itu keluar dengan tawa yang tidak dapat dijelaskan, dan kemudian pria itu menoleh dan melihat ke arah Xuan tua dan berkata sambil tersenyum. Xuan tua, kamu bilang dia mempercayakannya, hehe, jika kamu melihat hari itu, bagaimana dia akan membunuh serigala awan yang kekuatannya mencapai kaisar setengah bintang 8 dalam satu tembakan. Saya khawatir ini tidak akan terjadi. Pikiran. Petik 2. Segera setelah pernyataan ini dibuat, termasuk Xuan tua, beberapa pembangkit tenaga listrik setengah kaisar lainnya di aula semuanya berubah warna, dan melihat ke arah mata pria itu dengan ekspresi yang luar biasa. Kaisar setengah bintang 8 dalam satu pukulan, horor macam apa ah? Dia adalah kaisar bintang 3 kecil, bisakah dia benar-benar melakukannya? Namun, karena kata-kata ini datang dari mulut anak muda di depan Anda, tentu saja tidak akan ada keraguan tentang Anda, jadi pada saat ini dalam pikiran Anda, hanya ada ringkasan 4 kata dari posisi kekuatan Xiao Yan memainkan babi untuk memakan harimau. Dan siluet yang telah berdiri di depan jendela, di kota liar dan kuno, tuan aula kecil dari semua penduduk, yang sebenarnya di balik layar paviliun Yunyin, tetapi Luo Jin, yang dipisahkan dari Xiao Yan beberapa bulan yang lalu. Di dalam penginapan keluarga, Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur, di dalam tubuh metode mantra ki api perlahan-lahan berjalan, antara surga dan bumi, energi surga dan bumi yang sangat murni juga terlihat di ruang di sekitar tubuh Xiao Yan. Keluar, berubah menjadi garis tipis energi, dari pori-pori tubuh Xiao Yan, ke meridian Xiao Yan di dalam tubuh. Dengan pengoperasian metode ki yang berkelanjutan, setelah beberapa pemurnian, akhirnya mengikuti rute metode ki. Ke Xiao Yan di dalam saluran tubuh. Situasi ini berlanjut selama 2 jam lagi, dan Xiao Yan di dalam saluran tubuh secara bertahap berhenti beroperasi, dan energi surga dan bumi yang luas yang tersisa di sekitar tubuh Xiao Yan perlahan-lahan tersebar. Kelopak mata Xiao Yan yang masih duduk di sofa sedikit bergetar, perlahan membuka matanya, dan pada saat dia membuka matanya, dia tajam dan tajam, tetapi tiba-tiba keluar dari mata Xiao Yan, merobek ruang kosong di depannya secara instan, dan kemudian tenggelam ke dalamnya, menghilang. Sudut mulutnya sedikit tersenyum, dan dia tidak peduli tentang itu. Xiao Yan membalikkan telapak tangan. Sebuah kotak giok halus muncul di telapak Xiao Yan. Langsung mengabaikan suhu dingin ekstrim yang cukup untuk membekukan sungai di mata orang biasa, Xiao Yan membuka kotak giok di telapak tangannya. Di dalam kotak giok, kristal merah tua seukuran telapak tangan orang dewasa akhirnya terekspos ke udara pada saat ini. Pada saat itu keluar dengan benar, kristal ini sepertinya melampiaskan dirinya pada akumulasi-akumulasi segel yang telah disegel untuk waktu yang lama. Sebelum kotak batu giok benar-benar terbuka, api teror yang bahkan lebih panas dari aliran lava menyembur keluar dari kristal ini dan langsung menyapu ruangan tempat Xiao Yan berada. Untuk nyala api mengerikan yang bahkan harus diwaspadai oleh pembangkit tenaga listrik Doseng, Xiao Yan tersenyum lagi di sudut mulutnya dan berbisik pelan di mulutnya. Kemarahannya sangat besar, tapi, oh, aku tidak mau kehilangan uang ah. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menghancurkan tempat ini sesuka hati? Kembali. Dengan cemoohan di mulutnya, nyala api mengerikan yang belum benar-benar menyapu seluruh ruangan, seolah-olah dia telah mendengar instruksi Tuhan dan dengan cepat pulih. Meskipun nyala apinya mengerikan, pada saat ini, di bawah teguran itu, tidak ada yang rusak di ruangan ini, bahkan permukaan kristalnya sangat dingin.
Dan pada saat ini, ki sedingin es, yang telah sepenuhnya ditekan, bangkit kembali. Untuk sesaat, batu kristal merah tua itu telah berubah menjadi bongkahan es seperti bongkahan es. Bagian, keluarkan es batu yang menjadi sedikit lebih besar dengan satu tangan, dan es menghilang dengan sangat cepat, dan hanya kristal merah-merah yang tersisa di telapak tangan Xiao Yan. Kalsedon Yanjing, hehe, aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Kristal api atribut api kelas atas semacam ini akan datang ke sini. Paviliun Yunyin ini benar-benar bersedia untuk Inflammatory Kalsedoni, esensi sejati dari Inflammatory Jade, yang mengandung energi Fire Attribute yang sangat ganas dan menakutkan, adalah salah satu yang sangat bagus di antara banyak Fire Attribute Flame Crystals. Xiao Yan yakin bahwa jika dia diizinkan menghabiskan uang untuk membelinya pada waktu itu, saya khawatir dia harus mengeluarkan semua 20 koin spiritual yang dia miliki di tubuhnya, dan dia belum tentu bisa membeli esensi Kalsedon ini. Dari sini kita bisa melihat betapa berharganya Kalsedon ini. Apa yang bisa ditempatkan di Paviliun Yunyin ini sangat bagus Dan Xiao Yan membutuhkan 9 hal untuk berlatih inkarnasi. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan menyingkirkan kotak giok itu, Xiao Yan memikirkannya, dan kekuatan spiritual yang menakutkan tersapu dari antara alis. Kemudian, 9 inkarnasi muncul di depan Xiao Yan. Dengan gelombang lengan besar, Kalsedon yang meradang di telapak tangan meledak seketika, langsung ke salah satu dari 9 inkarnasi. Detak jantung, nyala api yang indah membungkus inkarnasi dalam sekejap, dan 8 inkarnasi lainnya langsung pulih. Bagaimanapun, kristal api atribut api hanya dapat menggambarkan jejak metode Qi itu saja, dan itu tidak dapat mendukung 9 ini pada saat yang bersamaan. Inkarnasi Tao. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan juga bereaksi dalam sekejap. Akibatnya, di masa depan, dia akan memiliki kehidupan tanpa uang. Hati itu menghela nafas ringan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya lagi, membuang pikiran di otak keluar tubuh, semangat disegarkan, kekuatan jiwa yang mengerikan tersapu lagi, dan itu menjadi bilah tak terlihat di atas milik Xiao Yan, kepala. Terbang menuju esensi api. Dentang. Suara renyah seperti tabrakan logam tiba-tiba beredar dari kedalaman jiwa Xiao Yan, membuat Xiao Yan pada saat ini tidak bisa tidak mengerutkan kening. Tidak menyangka, proses pencetakan metode Qi sangat sulit, bahkan untuk jiwa Kaisar Realem saya, sulit untuk mengguncangnya. Tampaknya tidak sulit untuk benar-benar memadatkan inkarnasi ini Pikiran itu terlintas di benakku, dan Xiao Yan tidak lagi memegang tangannya. Jiwa tak berujung yang luas dalam pikiran dicurahkan sebanyak mungkin, dan bergabung menjadi bilah jiwa. Pada saat ini, di bawah kekuatan jiwa besar Xiao Yan, bilah tajam yang awalnya tidak terlihat berubah sepenuhnya menjadi zat pada saat ini, seolah-olah itu nyata. Petik 2. Tiba-tiba ada teriakan di dalam hatinya. Ketika Xiao Yan memikirkannya, dia mengendalikan bilah jiwa untuk memotongnya dan bertabrakan dengan Kalsedon yang menyala. Dentang. Kegentingan lain, gelombang riak tak berwujud seperti ombak, menyebar dari pertemuan itu, tetapi kali ini berbeda dari yang sebelumnya, di atas Kalsedon, tetapi tertinggal sebuah kesan putih muda. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 102. Pada saat ini, sepertinya Anda hanya menerapkan kekuatan, ruang rapuh ini akan langsung pecah menjadi kehampaan yang dalam dan tak berujung. Pembangkit tenaga setengah kaisar benar-benar kuat, itu hanya agregasi kekuatan spiritual, itu sebenarnya dapat memiliki pemandangan yang mengerikan, saya benar-benar tidak tahu, jika kekuatan spiritual meledak secara penuh, sungguh mengerikan Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak punya waktu untuk repot dengan ini, dan dengan satu pemikiran, bilah jiwa, yang telah menjadi jiwa yang substansial, adalah gerakan tiba-tiba, dan pedang itu lagi-lagi terukir dengan parah pada esensi Kalsedon. Setetes suara yang tajam jatuh ke dalam jiwa Xiao Yan, dan suara yang tajam jauh ke dalam jiwa langsung membuat jiwa Xiao Yan menyengat, dan otot-otot di wajahnya dipelintir menjadi bola, yang terlihat sangat menakutkan. Ketika itu benar-benar tidak terduga, bahkan jika itu adalah jiwa Xiao Yan, sangat sulit untuk mencetak esensi Kalsedon. Tampaknya akan memakan banyak waktu jika Anda ingin mengukir esensi Kalsedon ini. Dalam hal ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum tanpa daya. Dibandingkan dengan Douqi, penggunaan sebenarnya dari kekuatan jiwa di dunia ini masih terlalu lemah. Bahkan jika mereka adalah alkemis, mereka hanya dapat menggunakan Douqi untuk bertarung satu sama lain dalam pertempuran yang sebenarnya. Pada saat itu, kekuatan jiwa yang tampaknya sangat kuat masih belum dapat memainkan peran nyata. Kekuatan jiwa, penemuan dan kendali manusia, benar-benar terlalu kecil Hal jiwa adalah hal yang paling misterius di dunia. Bahkan sekarang, tidak ada yang bisa memberikan penjelasan nyata tentang konstanta kuno yang konstan ini, karena sekarang adalah kekuatan spiritual yang digerakkan oleh lengan, mungkin ini adalah akhir dari apa yang telah ditemukan manusia. Lagi pula, bahkan jika keterampilan jiwa dikendalikan oleh kekuatan spiritual, di dunia ini, mereka masih sangat langka. Meskipun urutan teknik Do juga merupakan peningkatan kekuatan jiwa, kekuatan yang paling penting adalah tidak bergantung pada Do. Ratapan dalam hatiku, Xiao Yan juga tidak bisa menahan nafas. Meskipun alkemis adalah industri paling populer di Continuous, siapa yang tahu bahwa ketika Hun Clan mengamuk di Douqi kontinen, alkemis adalah yang paling menyedihkan.
Sekelompok orang ah. Ketika memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit marah, menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan kemudian fokus lagi, melihat ke arah esensi Kalsedon, kekuatan jiwa mengalir liar, dan di matanya, ada juga cahaya dingin yang luar biasa melonjak. Hari ini, biarkan aku melihat, di mana batas sebenarnya dari jiwa Kaisar Realem. Hah? Petik 2. Dengan minuman tajam di hatiku, bilah jiwa yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan kemudian bilah tajam itu berkontraksi dan menjadi lebih kecil dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa napas, bilah jiwa berubah dari bilah besar beberapa kaki menjadi bilah dengan panjang hanya 1 meter, dan itu segera tergerak oleh pikiran Xiao Yan, menghancurkan kekosongan, pukulan telah dipotong pada krisoprase itu. Dentang. Dengan suara renyah, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan kulitnya langsung pucat. Saya tidak punya waktu untuk mengurus ini. Xiao Yan tidak menunggu riak jiwa menyebar, tapi sekali lagi, pisau itu jatuh lagi. Sebuah pola misterius akhirnya perlahan terbentuk. Setelah 2 pedang berturut-turut, ruang di sekitar inkarnasi ini akhirnya kewalahan dan hancur. Ketika riak jiwa menyebar, langit dan bumi di sisi ini tidak bisa tidak mengirimkan suara dengungan yang sangat keras. Dalam sekejap, di atas ketinggian penginapan tempat Xiao Yan berada, awan gelap bergulung dalam sekejap, dan di kota kuno yang liar ini, ada juga banyak orang yang tidak tahu berapa banyak orang yang dikejutkan oleh dengungan, suara yang beredar pada saat itu. Itu jatuh langsung ke tanah, dan bahkan banyak orang lemah langsung diledakkan oleh suara itu, berubah menjadi kabut darah, dan kemudian benar-benar menghilang antara surga dan bumi. Pada saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Doseng yang biasanya menyendiri dan terpencil, tetapi pada saat ini, mereka semua mengeluarkan suara yang tak tertahankan dari kepala mereka, berlutut, gigi terkatup, wajah mereka memerah. Pada saat ini, darah di tubuh terus-menerus sakit, dan Douqi mengalir keluar, menutupi dirinya di dalamnya. Hanya dalam beberapa saat, di kota kuno liar yang sangat tenang pada saat sebelumnya, pada saat ini, tiba-tiba menjadi penuh angin dan hujan dan tidak ada yang berani bergerak. Hah? Petik 2. Tiba-tiba, beberapa minuman keras dan kuat tidak tahu dari mana asalnya dari kota kuno yang liar ini, dan kekuatan beberapa jiwa yang mengerikan menyapu kota kuno yang liar ini. Dan ketika kekuatan jiwa menyapu, mereka yang masih berada di kota kuno yang liar akhirnya diselamatkan, dan suara dengungan yang bergema di benaknya akhirnya bubar. Saat berikutnya, di luar penginapan tempat Xiao Yan berada, beberapa siluet berdiri di kehampaan, semuanya memandang ke arah Xiao Yan di ruangan itu. Namun, pada saat ini, kamar tamu Xiao Yan sudah hancur, dan atapnya dihancurkan secara paksa oleh kengerian sebelumnya. Dan siluet Xiao Yan benar-benar terkena mata siluet ini. Dan orang-orang ini, semuanya adalah orang tua yang tampaknya berusia beberapa dekade, dan melihat Xiao Yan saat ini, orang-orang ini, di mata tua yang tajam itu, mau tidak mau memberikan sedikit keheranan. Namun demikian, hal berbakat Xiao Yan tidak terlalu dipikirkan oleh mereka, menyebabkan kota menjadi angin dan hujan. Anda tahu, di antara kerumunan, tidak ada kekurangan keturunan dari orang-orang tua ini. Tidak ada yang dikatakan saat ini, mereka tidak bisa menggantung ah. Cukup lama, salah satu lelaki tua ini juga sedikit berkerut, mau tidak mau berkata kepada Xiao Yan. Apakah kamu baru saja bertindak seolah-olah kamu tidak membawaku ke matamu ah? Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa memberi kami orang-orang tua ini akun. Pria tua itu berkata dengan singkat, paksaan yang menakutkan menyapu seluruh langit sekaligus, sehingga langit ini tidak bisa tidak bergetar. Kekuatan lelaki tua ini sudah menjadi setengah kaisar bintang 3. Dibandingkan dengan Xiao Yan, itu tidak lemah sama sekali. Di kota kuno yang liar ini, itu sudah menjadi pembangkit tenaga listrik pik yang nyata. Namun, untuk kata-kata lelaki tua ini, Xiao Yan, yang duduk di kehampaan, sepertinya belum pernah mendengarnya. Masing-masing mengurus bisnis mereka sendiri mengendalikan bilah jiwa, dan serangan tajam ada di batu giok panas. Di atas sumsum, dengan jatuhnya pisau itu, ada penyebaran konstan riak jiwa yang mengerikan di Kalsedon yang menyala, dan kemudian menyapu deru langit dan menyapunya lagi. Melihat adegan ini, kalian semua yang hadir tidak bisa menahan cemberut lagi. Orang tua yang berbicara juga merupakan gelombang kemarahan yang tiba-tiba di dalam hati. Jiwa bergejolak di hadapannya, orang-orang di bawahnya, tetapi saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh atau terluka. Anak ini berani datang lagi, bukankah itu dengan tulus memprovokasi dia? Terlebih lagi bagaimana, Xiao Yan bahkan mengabaikan kata-katanya tadi. Dengan kemarahan ganda seperti itu, bagaimana dia bisa duduk diam dan mengabaikan mereka? Orang tua itu keluar dengan serangannya yang parah dan memecahkan riak jiwa. Ketika statusnya dipindahkan, dia menepuknya ke arah Xiao Yan. Tepat di depannya, sinar cahaya tajam di mata lelaki tua itu tiba-tiba melintas, dan dia menepuknya ke bahu Xiao Yan. Meskipun lelaki tua itu bergejolak dalam kemarahan, dia tidak bodoh. Secara alami, penglihatannya bisa terlihat. Kekuatan Xiao Yan paling lemah darinya. Ini dan yang lainnya juga membiarkan. Orang tua itu terkejut, dan dia menembak saat ini, tetapi dia hanya ingin memberi Xiao Yan pelajaran itu saja, tapi sayangnya, Xiao Yan bukan tipe orang yang bisa membiarkanmu bergerak. Menunggu lelaki tua itu menamparkan bahu Xiao Yan,
mata Xiaoyan yang sedikit sipit tiba-tiba terbuka, dan sinar cahaya yang tajam keluar dari matanya. Segera setelah itu, Xiaoyan menyerang dengan satu telapak tangan, bertabrakan dengan telapak tangan orang tua itu. Bang! Dengan ledakan keras, perawakan Xiaoyan tidak bergerak, duduk dalam kehampaan, dan bilah jiwa sekali lagi terukir dengan keras pada Kalsedon yang meradang. Tetapi pada saat berikutnya, semua lelaki tua di minggu ini berubah wajah. Saya melihat bahwa lelaki tua yang berseberangan dengan Xiaoyan, momentum aslinya tiba-tiba hilang pada saat ini, dan statusnya juga tidak terkendali. Mereka terbang keluar, hanya untuk berhenti setelah 100 sesang, dan melihat ke arah Xiaoyan dengan ekspresi terkejut. Lagi pula dia tidak bisa memikirkannya. Xiaoyan, yang lebih lemah darinya di garis depan, sangat arogan sehingga kekuatan pertempurannya begitu luar biasa ketika dia bertarung dengannya. Telapak tangan itu, tapi kekuatan semacam itu benar-benar hanya setengah Kaisar Bintang 3 yang bisa meledak. Terlebih lagi bagaimana, saat ini, dia masih mengendalikan bilah jiwa. Dengan pemikiran ini, ekspresi di wajah lelaki tua itu tidak bisa tidak menjadi bermartabat secara instan. Kekuatan pertempuran Xiaoyan begitu kuat sehingga perbuatannya, tetapi beberapa orang tua kita tidak melihat Setelah waktu yang lama, kemudian lelaki tua itu berkata lagi, tetapi kali ini, dengan nadanya, apakah dia sengaja atau tidak sengaja menarik pembangkit tenaga listrik lainnya. Begitu dia mengatakan ini, beberapa pembangkit tenaga listrik setengah kaisar juga sedikit berubah, dan alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Di antaranya, tidak bisa disebut, hubungan baik atau buruk, dan tidak bisa bersatu. Lagi pula, tidak peduli siapa mereka, mereka memiliki ide sendiri di dalam hati mereka. Kata-kata orang tua itu harus langsung. Abaikan itu. Bagi mereka, cara kuno ini masih terlalu konyol. Tapi bagaimanapun juga, tindakan Xiaoyan telah mempengaruhi kekuatan di kota ini dalam berbagai tingkatan. Pada saat ini, di antara pembangkit tenaga listrik setengah kaisar ini, akhirnya ada langkah maju di langit, tatapan acuh tak acuh memandang ke arah Xiaoyan, berkata sambil tersenyum. Usia mudamu mampu menumbuhkan kekuatan seperti itu. Ini benar-benar anak pilihan surga yang besar di wilayah selatan barat, tetapi perilakumu hari ini adalah membuat kota ini menjadi angin dan hujan. Orang tua berharap kamu dapat menyelamatkannya untuk sementara. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, jelas bagi Xiaoyan untuk menutupnya, tetapi sekarang proses ukiran metode Qi hanya kurang dari setengah. Dengan ketekunan Xiaoyan, bagaimana dia bisa menyerah saat ini? Maaf, begitu semuanya dimulai, pasti ada awal dan akhir, jangan berhenti, jika tidak, itu akan dianggap sebagai kegagalan, dan menurut saya, bahkan Anda tidak akan lagi memiliki Kalsedon ekstra. Ayo, orang tua mendengar ini, dengan alis berkerut, saya tidak bisa menahan kerutan sedikit, dan hati saya sedikit tidak puas dengan kata-kata Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan tidak hanya memberitahunya bahwa dia tidak akan berhenti, tetapi juga diam-diam mengancamnya. Tapi itu membuat lelaki tua itu merasa tidak nyaman. Menunggu orang tua ini berbicara, suara Xiaoyan datang lagi, dan itu juga mengubah tampilan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar lagi, dan ketidakpuasan melihat ke arah Xiaoyan tumbuh. Karena kalian semua ingin aku berhenti, tapi aku benar-benar tidak bisa berhenti saat ini, jika tidak, kalian akan menunggu di sini sebentar, dan menungguku menyelesaikan masalah sekarang, lalu kalian pergi, suara. Petik 2. Tentu saja, jika salah satu dari kalian tidak puas untuk pergi, maka kalian harus selalu menentang dan mempertahankan kekuatan kalian sendiri. Jika tidak, jika kalian secara tidak sengaja mengeluarkan gelombang, kalian tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Semua setengah kaisar adalah tokoh berpengaruh sebenarnya dari wilayah selatan barat, tetapi pada saat ini, di depan anak muda ini, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tangan di atas, semua setengah kaisar tidak semuanya dalam pikiran yang sama. Jika ada yang terluka oleh anak ini, itu benar-benar tidak dapat dijamin untuk meninggalkan kota yang liar dan kuno ini. Tapi jika Anda benar-benar tinggal di sini, maka wajah Paragon benar-benar bisa dianggap hilang. Ragu-ragu untuk waktu yang lama, kecuali untuk babak kedua Kaisar Paragon yang telah berbicara dengan Xiaoyan, tidak ada yang melakukan apapun. Di antara orang-orang ini, tidak ada yang berani menusuk keturunan lelaki tua itu. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa ketiga dari kota liar dan kuno ini, leluhur tua keluarga Li, Ligan, yang kekuatan sebenarnya adalah 3 bintang. Pembangkit tenaga listrik, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyakiti junior Ligan. Xiaoyan tidak peduli dengan hal-hal ini. Siapa lelaki tua itu, dia bisa menebak sekilas. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia hanya memusatkan perhatiannya pada peradangan di depannya. Di Kalsedon, saya mencoba mengukir pola metode Qi secara bertahap. Pada saat ini, karena formasi yang dibuat oleh pembangkit tenaga listrik Dodi, orang-orang di Pavilion Yunyin secara alami tidak terluka. Bagi mereka yang berbeda dengan dunia luar, biasanya mereka menyembunyikannya, tetapi mereka menggunakannya sebagai pendapatan dan memikirkannya. Segera setelah itu akan membuat kota mendidih lagi. Di pavilion lantai 6, Luo Jin dan Old Swan berdiri di depan jendela. Luo Jin mencibir dan melihat pembangkit tenaga listrik setengah bertenaga yang biasanya menyendiri dan terpencil.
Matanya penuh dengan penghinaan. Dan Old Swan memandang ke arah Xiao Yan, dan Tut-Tut terus-menerus kagum, dan senyum di wajah Luo Jin bahkan lebih cerah. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 103. Di atas jalan, Xiao Yan berjalan di antara kerumunan dan perlahan mondar-mandir ke arah barat kota liar dan kuno. Dengan penjaga dari beberapa pembangkit tenaga listrik setengah kaisar, Xiao Yan dapat mengukir metode Qi beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa jam, Kalsedon yang terukir benar-benar terukir. Itu sepenuhnya terintegrasi dengan inkarnasi itu, dan fusi kental inkarnasi pertama akhirnya berakhir. Dan kekuatan inkarnasi ini tidak mengecewakan harapan Xiao Yan. Setelah latihan semalaman, inkarnasi ini ternyata memicu bencana petir secara paksa. Setelah bencana guntur berakhir, itu benar-benar dapat dianggap sebagai kesuksesan yang kohesif, dan kekuatan inkarnasi dapat benar-benar dikonsolidasikan. Dan kekuatan inkarnasi, setelah pembaptisan bencana petir, kini telah mencapai tingkat Doseng. Meskipun tidak memainkan peran apapun dengan Xiao Yan, ia dapat memiliki ini di tahap pertama. Kekuatan seperti itu, tetapi itu benar-benar bisa disebut luar biasa. Tentu saja, jika bukan karena jiwa kuat Xiao Yan, biarkan inkarnasi secara paksa menurunkan bencana petir itu sepenuhnya, saya khawatir kekuatan inkarnasi ini juga sulit dijangkau. Setelah beberapa saat, siluet Xiao Yan akhirnya tinggal di depan sebuah rumah yang tampaknya bobrok, dan inilah tujuannya hari ini. Master Pemurni Luo Jin memberitahunya terakhir kali tinggal di sini, dan setelah penyelidikan Xiao Yan, Master Pemurni ini benar-benar orang yang aneh. Dia dikatakan sebagai orang yang aneh, karena dia berbeda dari Refiner Master biasa. Anak buahnya tidak memiliki kegagalan, tetapi semua senjata yang dia sempurnakan adalah sihir tiada taraf yang memotong besi dan lumpur dan meniup rambut. Tetapi perbedaannya terletak pada kepercayaan dirinya yang mutlak pada dirinya sendiri. Dia tidak melihat latar belakang pengaruh pihak lain, tetapi hanya bahan yang digunakan dalam pemurnian. Jika ada yang ingin master pemurni untuk mengambil gambar, maka bahan pemurnian orang itu sendiri harus dimasukkan dalam misteri surga dan bumi yang sebenarnya. Dengan kata lain, jika dia ingin membantu penyuling, bahannya pasti sangat langka di dunia ini. Jika dia melakukannya lagi, dia akan mengabaikannya. Orang-orang aneh ini benar-benar satu-satunya orang di benua Wu sumber ini ya. Langkah kaki ringan, Xiao Yan perlahan berjalan ke halaman kecil. Setelah masuk, ditemukan bahwa di dalam halaman besar ini, tidak ada siluet, dan Xiao Yan tidak bisa menahan kecurigaan. Apakah ini benar-benar tempat di mana guru pemurni tinggal? Meskipun saya sedikit curiga di hati saya, bagaimanapun, berita yang saya dapatkan ada di sini. Jika saya tidak masuk dan melihatnya, saya khawatir saya tidak akan bahagia. Dan tepat setelah Xiao Yan terus berjalan beberapa langkah ke dalam, alis Xiao Yan tanpa sadar terangkat, dan ada warna cerah di matanya. Baru saja, dia samar-samar mendengar bahwa di akademi dalam di depannya, sepertinya ada suara seseorang yang berbicara. Dengan cara ini, mungkin tidak benar bahwa tempat di mana guru pemurni tinggal belum tentu ah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengapa orang-orang tua yang aneh ini selalu suka membuat rumah mereka terlihat seperti ini? Mereka hidup dalam pengasingan, tetapi bukan pengemis. Dengan desahan di hati saya, kaki Xiao Yan bergerak sedikit lebih cepat, dan dalam beberapa langkah, dia melangkah ke akademi dalam. Tapi begitu pemandangan di depannya mulai terlihat, wajah Xiao Yan tidak bisa menahan senyum main-main. Nasib ini datang, benar-benar tidak bisa menghentikan ah. Saat ini Xiao Yan berdiri di depan dua siluet yang sudah dikenalnya, dan keduanya adalah tuan muda keluarga Li yang saya lihat di pavilion Yunyin belum lama ini, dan itulah pembangkit tenaga listrik Doseng Bintang 2 selalu mengikutinya. Li Kang juga tertarik dengan langkah kaki yang tiba-tiba, tapi pada pandangan pertama, Xiao Yan lah yang membuatnya menertawakan orang luar. Li Kang segera merasakan kemarahan di hatinya. Dengkuran dingin terpancar dari hidung, matanya melotot ke arah Xiao Yan, langkah kaki Li Kang tiba-tiba melangkah ke arah Xiao Yan, menghalangi status keinginan Xiao Yan untuk terus maju, dan lubang hidungnya menatap Xiao dari langit. Yan, dengan dingin berkata, "Wah, aku masih ingat apa yang tuan muda ini katakan kepadamu. Jika kamu meninggalkan pavilion Yunyin, itu akan menjadi kematianmu. Kemarin meninggalkanmu sehari untuk membuatmu hidup, tetapi kamu tidak ingin menghargainya, anak muda ini tuan hari ini akan membuatmu membayarnya." Kata-kata itu tidak jatuh, orang tua di belakang Li Kang telah membuka Doseng Bintang 8 yang perkasa, yang tampaknya mengerikan bagi orang luar, dan menyerbu ke arah Xiao Yan. Li Kang, yang berdiri di depan Xiao Yan, juga melambaikan tangan kanannya, dan menamparnya dengan seruan keras ke wajah Xiao Yan. Lihatlah senyum seringai di wajah Li Kang, lalu lihat kekuatan tamparan ini. Jika tamparan ini benar-benar mengenai wajah Xiao Yan, saya khawatir itu adalah tubuh Xiao Yan, dan dia akan dipukuli. Benar, dan ini menunjukkan bahwa kebencian temperamen Li Kang jelas merupakan jenis tangan garang yang harus dilaporkan jika dia memiliki dendam. Menurut pendapat Li Kang, bahkan jika kekuatan Xiao Yan mencapai tingkat Doseng, di bawah paksaan mengerikan dari Doseng kelas atas, dia pasti sulit untuk bertindak. Melihat wajah Xiao Yan yang tampak tenang saat ini, aku takut bahkan daging yang benar-benar tertekan oleh paksaan yang mengerikan itu sulit untuk digerakkan. Dengan cara ini,
Itu juga memberi Li Kang kesempatan sempurna untuk kemarahan tanpa akhir, setidaknya, dalam pikiran Li Kang. Sekarang adalah waktu terbaik bagi Li Kang untuk benar-benar membalas Xiao Yan. Melihat wajah cerewet Li Kang, Xiao Yan mulai sedikit meremehkan dalam pikirannya. Doseng bintang 8 hanyalah semut baginya. Pada saat ini, Li Kang sangat bodoh sehingga dia harus memprovokasi hati Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar ingin melakukan sesuatu. Namun, Xiao Yan terlintas di benaknya, tetapi mata Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresi Li Kang di depannya penuh dengan olok-olok. Saat berikutnya, tepat saat tamparan Li Kang hampir mengenai wajah Xiao Yan, satu sisi tubuh Li Kang tiba-tiba muncul dari udara tipis. Bayangan orang ini terlihat sedikit ilusi, tetapi nafas yang terungkap darinya mengungkapkan bahwa kekuatan siluet ini telah mencapai tingkat Doseng. Begitu siluet ini muncul, Li Kang di samping tiba-tiba menemukan sesuatu, tetapi setelah dia melihat wajah orang itu dengan jelas, ekspresi wajahnya langsung berubah. Karena pria yang statusnya sedikit ilusi ini, terlihat persis seperti Xiao Yan di depannya. Dan pada saat inkarnasi ini muncul, itu juga menamparkan wajah Li Kang dan memanggil dengan keras, yang sepertinya seperti mengipasi Li Kang. Tetapi dibandingkan dengan tamparan Li Kang, telapak tangan inkarnasi ini, apakah itu kecepatan atau kekuatan yang hebat, lebih kuat dari telapak tangan Li Kang. Entah berapa kali, dan aku yakin tamparan yang diteriakkan oleh inkarnasi ini pada saat ini pasti akan bisa mengenai wajah Xiao Yan sebelum telapak tangan Li Kang jatuh di wajahnya. Konfrontasi pertama ini, Li Kang, Tuan Muda Sulung Li, tidak diragukan lagi dikalahkan. Pak, setelah kepanikan singkat di wajah Li Kang, suara renyah seperti guntur tiba-tiba menyebar di akademi dalam ini. Dan siluet Li Kang tiba-tiba terbang di bawah pukulan ini, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, menggambar parabola di udara, dan kemudian membanting dinding dengan keras, tetapi bahkan dinding itu semua runtuh secara paksa, yang cukup untuk menunjukkan seberapa besar kekuatan hebat dari tamparan itu. Kesenjangan nyata antara Half Sage dan Doseng juga jelas. Bagaimanapun, di depan pembangkit tenaga listrik Doseng yang asli, Half Sage selalu ada sebagai anak kecil yang bermain lumpur. Dan Doseng bintang 8, juga saat Li Kang terbang, sudah berstatus pindah dan menyusul, tapi sayangnya, dia masih selangkah di belakang, menyaksikan Li Kang menabrak dinding. Melihat adegan ini, lelaki tua ini benar-benar marah, tugasnya adalah melindungi Li Kang, tetapi sekarang Li Kang menghadapi pukulan seperti itu di depannya, tetapi dia tidak terluka, bagaimana mungkin ini dia tidak marah? Hah! Junior yang berani menyakiti tuan mudaku, kamu benar-benar mencari kematian. Orang tua itu tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, tetapi dimanapun itu, status move sudah muncul sebelum inkarnasi, meninju, dan tiba-tiba menggedor dada inkarnasi. Douki yang sombong membawa kekuatan sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik Doseng. Angin tinju yang mengerikan langsung merobek kehampaan. Angin kencang benar-benar membuat tubuh inkarnasi sedikit berfluktuasi. Kekuatan Doseng bintang 8 sangat kuat. Inkarnasi itu juga langsung dihancurkan di bawah lingkaran ini. Tentu saja, Xiao Yan masih terlihat tenang untuk ini. Inkarnasi hari ini sangat sulit untuk melawan Doseng bintang 8. Namun, Doseng bintang 8 dapat mematahkan inkarnasinya, tetapi gelombang apa yang bisa dia munculkan di depan tubuhnya sendiri. Saat inkarnasi meledak, kekuatan jiwa yang mengerikan menyebar bersamanya. Dia membungkus setengah kekaisaran bintang 8 dalam sekejap, dan kemudian membuangnya seperti sampah dan jatuh ke tanah, juga menghancurkan lubang yang dalam dengan lebar beberapa kaki. Dan ketika Xiao Yan ingin melakukan sesuatu yang lebih, tiba-tiba sebuah suara tua dan sedikit serak datang ke akademi dalam. Wah, jika seseorang dapat melepaskan orang, maka selamatkan mereka, jika Anda benar-benar ingin bertarung dan membunuh orang, maka keluarlah dan bicarakan itu, Pak Tua, saya di sini, tetapi tidak ada tempat di mana Anda bisa bertarung. Saat suara itu keluar, ekspresi Xiao Yan juga tiba-tiba berubah, dan pupilnya tiba-tiba menegang. Meskipun suara ini tidak terdengar sangat bagus, ketika Xiao Yan mendengarnya, master suara itu jelas merupakan misteri yang mendalam. Pembangkit tenaga listrik yang ekstrim. Setidaknya, dengan kemampuan Xiao Yan, dia tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi level. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 104. Ketika suara tua itu sampai ke telinga Xiao Yan, kekuatan jiwa mengerikan yang melonjak seperti gelombang, juga kembali ke tubuh Xiao Yan dalam waktu singkat. Segera, kulit Xiao Yan kembali normal, melengkungkan tangannya ke depan, melengkungkan tangannya ke arah akademi dalam, berkata. Karena senior telah mengatakannya, dan ini juga tempat untuk senior, junior harus menuruti keinginan senior. Sebagai orang yang pandai, Xiao Yan harus bisa menjelaskannya. Karena ini adalah tempat senior, maka dia secara alami adalah master pemurni yang misterius. Menghadapi senior seperti itu, Xiao Yan harus memberikan rasa hormat dan kekaguman yang cukup, baik dari wajah maupun hati. Terlepas dari kekuatan senior ini, itu sudah cukup untuk teknik pemurniannya di dunia ini, yang cukup untuk membuat Xiao Yan menghormatinya di dalam hatinya. Bagaimanapun, penguasa Suan beratnya masih membutuhkan bantuan senior ini untuk benar-benar memulihkan Dan begitu kata-kata Xiao Yan diekspor, lelaki tua itu mendengus ringan, dan kemudian mengerucutkan bibir, sedikit tidak sabar dengan dingin berkata. Oke,
Jangan biarkan nada halus berminyak itu muncul di depan Fogey tua. Aku kesal. Jika tidak apa-apa, itu berarti, jika tidak apa-apa, pergi. Oh ya, taruh Foji tua di dinding dan tanahku. Sembuh, atau jangan pergi. Xiao Yan mendengar ini, ekspresi wajahnya juga sedikit ragu. Melihat ini, apakah senior ini benar-benar membuka pintu untuk berbisnis? Jika jalan keluar ini untuk menangkap orang, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak pelanggan yang ditakuti olehnya seperti ini. Xiao Yan juga tampak tidak berdaya dengan kata-kata dingin lelaki tua itu, tertawa ringan, dan Xiao Yan kemudian berkata lagi. Karena itu, senior, junior ada di sini hari ini, tetapi dia benar-benar menginginkan sesuatu, dan senior Wang dapat membantu. Ketika Xiao Yan mengatakan ini, jauh di dalam akademi dalam, seorang lelaki tua mengenakan kain kabung dan wajah penuh perubahan, juga membuka matanya perlahan saat ini, melihat ke arah Xiao Yan. Pada pandangan ini, tampaknya Ping Ping aneh, tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia melihatnya, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa bergerak, dan semua rahasianya juga jelas pada saat ini. Ke mata senior itu. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu sedikit mengernyit lagi, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit terkejut, dan ada sedikit kilatan aneh di mata melihat ke arah Xiao Yan. Orang tua itu sudah tahu tentang kedatangan Xiao Yan, karena sejak kemarin, Kepala Balai Pavilion Yunyin telah datang kepadanya dan menjelaskan kepadanya bahwa seseorang akan datang kepadanya untuk meminta bantuan hari ini, dan akan membawakannya hadiah besar. Untuk orang tua ini, sebagai master pemurni, dia dapat melihat satu-satunya bahan pemurnian di dunia, yang sudah merupakan hadiah besar. Karena itu, untuk kedatangan Xiao Yan, lelaki tua ini juga dianggap agak diharapkan. Namun, di bawah penyelidikan seperti Xiao Yan oleh orang tua saat ini, Xiao Yan bahkan tidak memperhatikan bahan peralatan pemurnian yang Xiao Yan miliki bersamanya, yang membuatnya agak tidak puas. Ah, alis lelaki tua itu sedikit berkerut, setelah waktu yang lama, ini akan mengembalikan tampilan Xiao Yan, dan Xiao Yan tiba-tiba merasakan ringan di tubuhnya, dan tekanan yang tak dapat dijelaskan itu akhirnya pergi. Pria tua itu mengalihkan pandangannya, tetapi bertanya pada Xiao Yan. Bocah itu mencariku yang tua berkabut, aku tidak tahu apa artinya. Senjata junior rusak parah, dan dia mendengar kehebatan teknik pemurnian senior. Dia datang ke kota liar dan kuno ini untuk meminta bantuan senior. Oh, saya mencari Fogey tua, tetapi jumlahnya tidak sedikit, dan ada banyak orang dengan kekuatan luar biasa. Jika Anda menginginkan Fogey tua, saya akan membantu Anda, itu Bao Sang dulu. Xiao Yan mendengar ini mengerutkan kening, mencari seseorang untuk membantu dengan nama Bao Sang pertama. Aturan apa? Senior ini benar-benar aneh. Li Kang mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia datang ke senior ini tidak kurang dari puluhan kali, tetapi tidak pernah mendengar bahwa dia memiliki aturan seperti itu. Obat apa yang dijual di labu botol tua berkabut ini? Senior itu jelas tidak memiliki pendapat buruk tentang Li Kang sama sekali. Dia ingin sering datang ke sini, tetapi itu mengganggu hari-hari bersih Fogey tua ini. Pada saat ini, senior melihat bahwa Li Kang memiliki beberapa keraguan tentang kata-katanya sendiri, dan ada juga sedikit ketidaknyamanan di hatinya, mendengus ringan, menghadap Li Kang dengan dingin berkata. Li Family Boy, apakah kamu tidak setuju dengan Fogey tua? Li Kang mendengar murid ini tiba-tiba menyusut, kulitnya juga berubah, dan kemudian dia menjawab dengan hormat ke arah Fogey tua. Junior tidak berani. Hanya saja, hanya ada keraguan dalam pikiranku, Junior telah berada di sini bersamamu tidak kurang dari puluhan kali, tapi aku tidak pernah mendengar apapun yang akan memiliki nama Bao Sang. Namun, sebelum kata-kata Li Kang selesai, si berkabut tua berkata dengan dingin lagi. Kenapa? Fogey tua, aturan di sini, sekarang saya katakan ya, itu ya, apakah giliran Anda untuk mengajari Anda? Begitu pembicaraan dingin ini diucapkan, Li Kang langsung merasa bahwa tubuhnya dikelilingi oleh momentum tak berwujud yang menakutkan yang tak tertandingi, dan dia tidak dapat bergerak sama sekali. Wajah Li Kang menjadi pucat dalam sekejap, tetapi dia juga tahu bahwa orang tua berkabut ini bukanlah orang yang bisa dia provokasi sesuka hati. Bahkan ketika dia buru-buru mengakui dan berkata, Junior tidak berani. Junior, hanya ingin tahu sejenak, sebelum, jadi, singkatnya, Senior Wang, dapat dilihat di wajah kakek saya, melewati Junior kali ini. Tapi sayangnya, nada Li Kang ini nyaris tidak jatuh, dan momentum horor tak tergoyahkan yang menekannya tiba-tiba meningkat tajam di bawah kata-katanya, dan langsung di tanah dia memekik keras, permukaan tanah halaman kecil ini telah berubah menjadi lubang raksasa di saat yang singkat ini. Segera, suara menghina dari Foji tua datang perlahan dari mulutku, hanya mendengarkan kata-katanya. Wajah kakekmu, siapa kakekmu? Juga layak di wajah orang tua itu, seberapa besar wajahnya. Di akhir pidato, dengusan dingin yang menghina keluar lagi. Mayat Li Kang dan Do Seng Bintang 8 langsung meledak seperti peluru meriam manusia. Mereka dipaksa keluar dari halaman dan memaksa sebagian besar rumah. Semua berubah menjadi kehancuran dalam sekejap. Tapi setengah kaisar kecil, aku sangat menyesal berbicara tatap muka dengan lelaki tua itu. Aku benar-benar menganggap si tua berkabut sebagai master pemurni ke-9 yang busuk di dunia. Dan sampai saat itu,
Li Kang akhirnya mengerti bahwa meskipun dia adalah kakeknya, ketika dia biasanya berbicara pada dirinya sendiri tentang senior ini, wajahnya selalu menunjukkan ekspresi hormat. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya ini benar-benar bukan sesuatu yang dapat mereka hubungkan dengan mudah, bahkan jika itu adalah paragon, itu rapuh seperti semut sepele di depan Foge tua ini, dan dia berani berbicara dengannya. Ah! Dengan mendengus dingin, Li Kang meledak, dan si tua berkabut tidak terlalu memperhatikan Li Kang lagi, tetapi menatap Xiao Yan lagi. Xiao Yan juga sedikit terkejut di hatinya. Dia tidak berani memiliki kelambanan sedikit pun, dan buru-buru berbicara kepada Foge tua ini. Kembali ke senior, junior bernama Yan Xiao. Kata-kata itu keluar, dan sinar cahaya di mata Old Foge melintas, dan kemudian dia mengerucutkan bibirnya, dan dia berkata dengan tidak sabar. Yan Xiao Boy, Foge tua. Saya tidak pernah melihat orang ketika saya bekerja. Saya hanya melihat bahan mixer. Saya ingin datang ke Foge tua. Aturan saya hampir seperti yang Anda ketahui dari dunia luar, jadi saya akan jangan bicara lebih banyak tentang Foge tua. Keluarkan. Xiao Yan mendengar ini, ekspresi di wajah juga menjadi kegembiraan, dan saya tidak berani mengendur sedikit pun. Membalikkan telapak tangan, yang sudah diambang kehancuran, penguasa Suan berat muncul di telapak tangan Xiao Yan dari udara tipis, hancur menjadi retakan yang dalam, membuat seluruh penguasa hampir terlihat patah. Dan di tengah-tengah retakan, bekas tinju yang sangat jelas, juga membuat kulit Xiao Yan berubah lagi pada saat ini. Kemarahan yang mengerikan, juga melonjak dari hati, jika tidak 3 Palace Master sudah jatuh, aku takut Xiao Yan harus pergi sekarang. Tapi mata Foge tua pada saat ini sama sekali tidak memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Xiao Yan, karena dia sudah tertarik dengan penguasa berat yang hampir terfragmentasi di tangan Xiao Yan. Ruang di depan Xiao Yan terkejut, dan siluet tua muncul seketika, dan semua matanya tertuju pada penguasa Suan berat di tangan Xiao Yan. Dan pada saat ini, hati lelaki tua itu juga membangkitkan lautan badai. Itu adalah legenda yang telah menghilang di atas. Penguasa Suan berat, terkejut di hatiku, mata Foge tua tiba-tiba terbuka lebar lagi, melihat ke arah Xiao Yan, matanya penuh kejutan. Dengan cara ini, penguasa Suan berat telah menghilang dari sumber benua Wu, maka anak muda di depannya juga bertanggung jawab atas penguasa Suan berat ini, dan identitas anak muda ini juga tidak diketahui. Dari benua lainnya, memikirkan hal ini, hati Foge tua ini juga terkejut. Pembangkit tenaga setengah kaisar lainnya di atas benua masih seusia ini, yang benar-benar pertama kalinya dia melihat selama bertahun-tahun. Dari zaman kuno hingga hari ini, dari pembangkit tenaga listrik benua lain di sini, ada banyak wanita tua berkabut tua. Sekarang, bagaimana dia bisa terkejut melihat orang-orang muda seperti itu? Tuan Luo, untuk acara-acara besar ini, Anda bahkan tidak memberitahu orang tua itu sebelumnya, Anda tidak akan menemukan waktu untuk membersihkan orang tua itu. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya sadar kembali, tetapi dia melihat lelaki tua di depannya, dan ekspresinya tidak berubah sedikit, dan kemudian dia dengan hormat berkata, Junior Yan Xiao, bertemu senior. Pada saat ini, sikap orang tua berkabut entah bagaimana berubah 180 derajat. Melihat ke arah Xiao Yan dengan senyum di wajahnya, berkata sambil tersenyum. Hahaha, anak baik, benda ini adalah seluruh meteorit api, haha, benar-benar satu-satunya di dunia, penguasa ini, lelaki tua itu akan melakukan yang terbaik untuk membantumu memperbaiki puncak. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 105. Perubahan sikap tiba-tiba dari si berkabut tua ini juga membuat wajah Xiao Yan sedikit kewalahan, dan ada banyak keraguan di mata si berkabut tua ini yang memandang ke arah si berkabut tua ini. Namun, kalimat terakhir dari si tua berkabut ini benar-benar membuat Xiao Yan sedikit tergerak. Bagaimanapun, orang tua ini, bagaimanapun, berjanji untuk membantunya memperbaiki penguasa Suan berat. Sejak tiba di sumber ini benua Wu, Xiao Yan telah memikirkan peristiwa besar, dan hari ini, akhirnya menjadi pemandangan. Xiao Yan membawa senyum tulus ke mulutnya, dan melengkungkan tangannya ke arah si tua berkabut lagi, berkata dengan hormat. Jadi, terima kasih banyak senior dapat membantu, junior berterima kasih di sini. Jika senior berguna untuk junior di masa depan, junior akan berusaha keras. Begitu kata-kata Xiao Yan diekspor, lelaki tua kecil itu juga tersenyum mengangguk, dan di antara mata tua yang cerah itu, ada cahaya yang tak terlihat berkedip. Dengan kelihayannya, karena dia datang ke sini dari benua lain, bakat bawaannya jelas merupakan iblis jahat, dan yang paling penting adalah iblis jahat yang dia lihat saat ini masih sangat muda. Dan ini juga menjelaskan kepadanya bakat bawaan yang mengerikan dari Xiao Yan di depannya. Jika dia benar-benar menunggunya dewasa, itu pasti akan menjadi raksasa di benua ini. Terlebih lagi, itu mungkin bukan puncak yang sebenarnya, akan ada tempat untuknya. Karakter seperti itu, sebagai senior yang berpengalaman, dia seharusnya tidak melepaskannya sejak awal. Lagi pula, jika Xiao Yan tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan mampu berdiri di atas benua asalnya, dan menjadi bakat bawaan sehingga roh jahat itu ada hari ini. Meskipun tidak dapat dikesampingkan bahwa Xiao Yan adalah keturunan dari kekuatan puncak di atas benuanya, ia dilahirkan untuk tumbuh dengan kunci emas.
Namun meski begitu, jika dia tidak memiliki sarana yang kuat dan kuat, saya khawatir akan sulit untuk naik satu-satunya kaisar di benua itu. Lagi pula, sejauh yang diketahui kabut tua ini, di antara yang terus-menerus lainnya, surga dan bumi, tidak ada lagi asal-usul kaisar, dan ini adalah sifat nyata. Tapi karena Yan Xiao bisa menerobos dan menjadi seorang kaisar, kemampuannya pasti luar biasa. Karena itu, janji Xiao Yan tidak terlalu konyol bagi lelaki tua kecil ini. Sebaliknya, ia memiliki sedikit kekuatan, cukup untuk membiarkan dia menulisnya di dalam hati. Haha, Nak Yan Xiao, bisakah kamu melihat orang tua itu saat ini? Xiao Yan mendengar ini, alisnya juga sedikit terangkat, tapi aku masih harus menunggu beberapa pemikiran di hati Xiao Yan. Orang tua kecil ini berkata lagi sambil tersenyum. Bocah kecil tidak perlu memikirkannya, hanya saja orang tua itu melihat penguasa telah melukainya. Itu karena kamu memperbaikinya setelah rusak. Hanya saja hasilnya terlalu jauh dari ide di hati. Anda ingin melihatnya lebih tepatnya, makanya Anda tidak perlu grogi. Begitu lelaki tua kecil itu mengatakan ini, Xiao Yan memahaminya sepenuhnya, dan dia kagum dengan teknik pemurnian artefaknya yang luar biasa. Hanya dengan mata telanjang, kabut tua ini bisa dilihat. Xiao Yan telah mencoba memperbaiki Heavy Swan Ruler, dan dia dapat melihat bagaimana Xiao Yan memperbaiki hasilnya. Penglihatan seperti itu benar-benar mengerikan. Sekarang saya ingin kembali dengan cara ini, Xiao Yan dapat mengerti, dan tidak mengherankan bahwa Luo Jin yang asli, ketika berbicara tentang lelaki tua kecil ini, dia juga memuji senior. Cara-cara ini benar-benar menyeluruh dan menyeluruh. Kekuatan Jadi, terima kasih senior. Senyum kegembiraan di hatinya, mata Xiao Yan juga memancarkan sentuhan kegembiraan, tangannya terentang ke depan, dan menyerahkan penguasa suan berat yang sekarat di tangannya ke telapak tangan Fogey tua yang kering. Sekarang lelaki tua kecil ini memiliki kekuatan, maka perbaikan penguasa suan berat pada dasarnya bahkan bebas dari rasa khawatir. Jadi, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak bahagia di hatinya? Orang tua berkabut tidak peduli dengan kegembiraan wajah Xiao Yan, tetapi mencurahkan seluruh pikirannya ke penguasa suan berat di tangannya saat ini, seolah-olah ada sesuatu harta surga dan bumi yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, Xiao Yan sepertinya mengingat sesuatu. Dengan selongsong besar, ruang di depannya tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan surga dan bumi yang tak tertandingi, dan retak ruang yang lebar dibuka. Xiao Yan tidak mencoba mengutak-atik kekuatannya sendiri. Lagi pula, sejauh menyangkut kekuatannya saat ini, lelaki tua kecil di depannya terlihat seperti lelucon. Xiao Yan melakukannya hanya untuk mengeluarkan seluruh potongan meteorit api itu. Dan ketika lelaki tua kecil itu melihat tanah hitam runtuh, menyebabkan seluruh halaman runtuh, besi misterius hitam itu, tidak hanya tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun di wajah, tetapi pada saat yang sama, gelombang ekspresi terkejut yang tidak dapat dijelaskan. Mata lelaki tua kecil itu melebar, dan ekspresi wajahnya menjadi kaku karena kegembiraan saat ini. Ada sesuatu yang tidak jelas di mulutnya, dan Xiao Yan, yang berdiri diam, mau tidak mau muncul. Sebuah ekspresi lucu, identitas lelaki tua kecil ini sepertinya telah dilupakan olehnya dalam waktu singkat ini. Setelah waktu yang lama, lelaki tua kecil ini terbatuk sedikit canggung, dan Xiao Yan juga dengan cepat menghentikan senyum di wajahnya, dan memandang serius ke arah lelaki tua kecil di depannya. Senior, potongan meteorit api ini adalah yang saya coba perbaiki penggaris besar ini. Junior ingin memiliki bahan yang cukup untuk ini. Jika ada sisa yang cukup, maka itu sebagai junior. Honor senior ya, terserah senior untuk memutuskan. Petik 2. Xiao Yan harus tahu bahwa begitu banyak besi meteor api harus lebih dari cukup untuk memperbaiki penguasa suan beratnya. Pada saat ini, orang tua berkabut ini jelas merupakan master yang menghargai materi langit dan bumi. Inti dari besi meteor api ini pasti sangat saya hargai. Jika saya memberinya meteorit api ini, itu tidak akan setara dengan memberinya bantuan besar. Dengan cara ini, jika Xiao Yan benar-benar menghadapi masalah besar di masa depan, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang Xiao Yan. Selama dia bisa menemukan, maka dia pasti akan membantu Xiao Yan untuk membuat clearing. Ini sangat berharga. Sepotong meteorit api, untuk mendukung pembangkit tenaga listrik yang nyata, jika Anda dapat memiliki hubungan yang baik di masa depan, itu mungkin bukan ketergantungan besar pada Xiao Yan. Bagaimanapun, hari ini Xiao Yan masih mengejar pintu rem hantu. Meskipun dia memecahkan 3 Palace Master, dia hanya 3 Palace Master. Di atasnya, pasti ada 2 Palace Master dan 1 Palace Master yang besar, 2 pembangkit tenaga listrik yang nyata. Merekalah yang sangat membutuhkan Xiao Yan hari ini. Terlebih lagi bagaimana, bahkan tanpa mereka, pintu rem hantu yang belum benar-benar diketahui pasti akan menjadi bahaya besar bagi Xiao Yan. Jika Anda tidak bersiap lebih awal, saya khawatir akan ada banyak masalah. Hahaha, anak baik, baik dan baik, aku suka Fogey tua ini. Aku selamat datang di Fogey tua, hahaha. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah Fogey tua ini juga menunjukkan wajah bahagia. Sebagai refiner master, dia paling menghargai material langka dalam hidupnya, dan dia tahu betapa berharganya meteorit itu. Pada saat ini, bidak di depannya tidak dapat dikatakan sebagai bidak terakhir dari sumber ini.
Seperti kata pepatah, hal-hal langka dan berharga, terlebih lagi bagaimana potongan terakhir di benua ini, arti dari penghargaan bahkan lebih tak tertandingi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dan bahagia. Oh, nak, jangan panggil aku kabut tua senior generasi tua di masa depan, lelaki tua bernama Ru, kamu bisa memanggilku Luo Lao di masa depan, seperti apa senior-senior. Setelah giliran bicara, si berkabut tua ini ternyata aktif memperkenalkan diri. Akibatnya, hubungan antara yang tua dan yang muda, dan hubungan antara dua orang juga dengan cepat menjadi lebih dekat. Keduanya mengobrol sebentar, dan Luo juga memberitahu Xiaoyan bahwa jika dia ingin datang dan mengambil penguasa Suan berat, itu akan memakan waktu sebulan. Untuk Xiaoyan, kali ini benar-benar bukan apa-apa. Untuk penggarap di level mereka, waktu 1 bulan, tetapi sekejap mata itu saja, tidak lama. Berjalan perlahan keluar dari halaman kecil ini, Xiaoyan menatap langit luas di atas langit. Sinar matahari yang menyilaukan membuat Xiaoyan tidak menghentikan tangannya untuk menutupi di depan, tetapi sudut mulutnya selalu membawa senyum ringan. Pada titik ini, batu besar yang telah tergantung di hatiku akhirnya mendarat tiba-tiba pada saat ini. Sekarang, saatnya menunggu selama sebulan. Di halaman kecil, Luo Lao melihat siluet di mana Xiaoyan perlahan pergi, tetapi sepasang mata tua tidak bisa membantu tetapi tertegun. Adegan di mana Xiaoyan dan Li Kang saling mengipasi muncul di matanya lagi. Dengan kata lain, inkarnasi adalah metode inkarnasi Yuan King Yun Immortal Sekte 9 putaran. Ini benar-benar tidak diharapkan. Teknik Dou, yang tidak diturunkan Yuan King sampai mati, sebenarnya diberikan kepada anak ini, hehe. Apakah dia? Itu tergantung pada siapa yang lebih mampu. Saat ini, di luar halaman kecil, di depan Xiaoyan, dua siluet menghalangi status keberangkatan Xiaoyan lagi. Setelah tabrakan sebelumnya, Li Kang dan Dou Seng bintang 8 di sisinya telah memahami bahwa anak muda yang tampaknya memiliki kekuatan paling mutlak yang telah mencapai titik paragon, keduanya ingin bertarung, tapi itu tidak pernah mungkin. Tetapi untuk ini, Li Kang bahkan menunjukkan senyum menghina di wajahnya, senyum-senyum itu, seolah-olah dari 9 musim semi kuning dunia bawah. Jika Xiaoyan hanyalah pembangkit tenaga listrik Dou Seng, dia benar-benar takut Xiaoyan melarikan diri, tetapi karena Xiaoyan adalah pembangkit tenaga listrik setengah kaisar Paragon, maka dia memiliki alasan untuk memaksanya tinggal di kota kuno yang liar ini. Aku tidak tahu apakah ada yang lain untuk keduanya, jika tidak apa-apa, ayo pergi dulu. Xiaoyan terlalu malas untuk mengurus niat Li Kang. Dia sudah mengatakan bahwa jika kakek Li Kang tidak datang untuk memprovokasi dia secara alami tidak akan melakukan apa-apa, tetapi jika tidak, maka dia tidak akan memiliki apa-apa. Tunjukkan belas kasihan. Li Kang mendengar ucapan Xiaoyan, tetapi mengeluarkan seringai dari mulutnya, dan kemudian meludahkannya perlahan dalam mulut yang egois, bahkan kalimat yang sangat dingin. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 106. Aku ingin kamu mati. Kata-kata kebencian semacam ini masuk ke telinga Xiaoyan, tapi itu membawa seringai jujur Xiaoyan. Di atas wajahnya, rasa jijik muncul, dan dia semakin merasa di hati Li Kang. Sangat marah. Apakah kamu berpikir bahwa kamu, kekuatan setengah bijak yang bahkan bukan semut, mengapa kamu ingin aku mati? Apakah karena Dou Seng bintang 8 di sisimu? Konyol. Cibiran Xiaoyan membuat hati Li Kang semakin marah, dan dia tidak boleh menghancurkan 10.000 keping Xiaoyan di tempat. Tapi bagaimanapun juga, dengan keyakinan di dalam hatinya sendiri, dia memaksakan kemarahan di dalam hatinya, dan mata yang melihat ke arah Xiaoyan semakin malu tanpa henti. Untuk menggantikan, wajah Li Kang terdistorsi, ekspresinya pelit, dan sudut mulutnya mencibir dengan nada kejam dan haus darah. Nada suaranya sangat dingin sehingga dia berkata sambil tersenyum. Ya, kamu bermartabat sebagai pembangkit tenaga listrik Paragon. Aku tentu saja tidak bisa menyakitimu, tapi aku tidak bisa menyakitimu, tapi itu tidak berarti tidak ada yang bisa menghancurkanmu. Di akhir pidato, wajah Li Kang menjadi gila, seolah-olah dia melihat adegan di mana Xiaoyan jatuh di depannya. Tiba-tiba, Li Kang tiba-tiba keluar, dan liontin batu giok seukuran telapak tangan juga muncul di telapak tangannya. Tidak ada keraguan, tapi seolah-olah aku takut dihentikan oleh Xiaoyan tepat waktu. Pada saat liontin giok muncul, telapak tangan Li Kang tiba-tiba dicengkeram. Liontin giok meledak menjadi awan debu 4 yang tersebar di udara, sedikit bubuk batu itu juga tergelincir di sepanjang jari-jari Li Kang. Dan ketika liontin giok itu meledak, lingkaran energi tak terlihat dengan cepat menyebar dari ledakan ke seluruh langit dan bumi. Adapun semua tindakan Li Kang, meskipun Xiaoyan memasukkannya ke matanya sebanyak mungkin, dia tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Sebaliknya, ada rasa olok-olok di hatinya. Bintang 6 hanya setengah kaisar, dan hanya itu untuk Xiaoyan hari ini. Karena Li Kang Fei ini sangat ingin membuktikan dirinya tidak memiliki rasa malu, maka Xiaoyan tidak keberatan memberinya tamparan untuk membangunkannya. Namun, saat ini Li Kang sepertinya tidak melihat senyum main-main di mulut Xiaoyan, malah menatap Xiaoyan dengan wajah dingin, menunggu dengan tenang, menunggu kematian Xiaoyan. Dan pada saat energi khusus itu menyebar, di kota kuno yang liar, di suatu tempat di ruang belakang, sepasang mata yang tajam tiba-tiba terbuka, dan mereka langsung memindai area tempat Li Kang berada.
Di matanya, makna membunuh ditunjukkan. Liontin giok itu dibuat sendiri untuk cucunya. Dia telah lama diingatkan bahwa dia tidak boleh menggunakan liontin giok dengan mudah jika terjadi bencana hidup atau mati. Sekarang tampaknya cucunya yang mengecewakan takut menyebabkan orang lain, tetapi karena semua liontin batu giok digunakan, saya khawatir kali ini, itu bukan masalah sepele. Ada suara mendengus dingin di hidung, dan siluet di lemari menghilang dalam waktu singkat ini. Detik berikutnya, 10.000 zang tinggi di kota liar dan kuno, siluet tua juga muncul, dan momentum kuat yang tak tertandingi menyapu langsung, menyebar di bagian surga dan bumi ini, momentumnya mengerikan. Dan pada saat momentum ini tersapu, banyak orang di kota kuno yang liar ini menemukan keberadaan siluet ini. Tiba-tiba, kerumunan di kota kuno yang liar itu tampak meledak mendidih. Di kota kuno yang liar ini, saya khawatir beberapa orang tidak tahu keberadaan orang ini, bahkan jika ada orang yang tidak tahu sebelumnya, tetapi di bawah pengingat orang-orang di sekitarnya, dia harus segera mengetahui identitasnya. Orang tua di atas langit adalah leluhur tua dari klan pertama keluarga Li di kota liar dan kuno. Kengerian kekuatan telah menginjakan kaki di posisi tertinggi setengah kaisar, dan dia juga seorang kaisar setengah bintang 6 sejati. Di kota kuno yang liar ini, kecuali pavilion Yunyin, tidak ada kekuatan yang dapat menandinginya. Itu dapat digambarkan sebagai tingkat tuan yang sebenarnya dan keberadaan menakutkan lainnya di sisi terang kota kuno yang liar ini. Tapi sekarang, itu adalah keberadaan menakutkan yang biasa dan pada dasarnya tidak terbayangkan, tetapi pada saat ini, muncul di depan mereka dari udara tipis, bagaimana ini tidak membuat mereka bersemangat. Namun, pada saat ini, sepertinya suasana leluhur tua keluarga Li ini tidak terlihat seperti orang-orang yang bisa berada di kota kuno yang liar ini semuanya adalah orang baik dan temperamen yang tua. Selama ada sesuatu yang salah, mereka dapat dengan mudah dideteksi oleh mereka. Pada saat ini, leluhur tua keluarga Li meletus. Napas jelas sangat tidak ramah. Dan ini cukup untuk membuat semua orang di bawah menganggap ini serius, dan tidak boleh ada kewaspadaan untuk bersantai. Pada saat berikutnya, leluhur tua keluarga Li tampaknya telah menemukan sesuatu. Ketika statusnya bergerak, itu menghilang lagi di kekosongan ini, dan di luar halaman kecil, siluetnya muncul kembali. Statusnya baru saja terungkap, dan sudah terlambat untuk melihat siapa yang ada di depannya. Leluhur tua keluarga Li ini mengerutkan kening terlebih dahulu, dan karena keakrabannya dengan kota liar dan kuno ini, inilah tempat Luo Lao.